الفاتحة بصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويعلي درجاتنا ويسر اللهم أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل صيامنا وقيامنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب تفسير سورة ياسين الشيخ حمامي زاده قدس الله سرهم ونور طريقهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmu, pecinta syariat Nabi, shaimin, shaimat, hafidhakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam perlindungan dan pertolongan Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Alhamdulillah, tak terasa 10 hari puasa sudah kita lewati. Dan saat ini kula ben panjenengan ada di hari yang ke-11. Berarti kalau ikut pada sabda Nabi SAW, wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun. Bulan Ramadan itu di 10 awal, 10 hari pertama, berarti tanggal 1 sampai tanggal 10 rahmatun. Allah menumpahkan rahmatnya kepada hambanya. Kemudian wa awsatuhu maghfiratun. Nah, di 10 hari pertengahan awsatuhu, berarti mulai hari ini. Tanggal 11, 12, 13 sampai tanggal 20. Namanya awsatuhu, 10 hari pertengahan. Mulai saat ini. Apa yang diturunkan? Maghfiratun, ampunan Allah. Wa akhiruhu iqqum minan nar. Dan 10 hari terakhir Allah yaitu membebaskan dari siksa-siksa dari api neraka. Ini bukan hanya sekedar penjelasan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap beberapa tahapan-tahapan penting di bulan Ramadan, tetapi hadis ini kan menunjukkan bahwa ada suatu amal yang bisa mendorong apa yang Allah akan turunkan di 10 pertama, 10 pertengahan, dan 10 terakhir. Nah, saat ini masuk ke awsatuhu, berarti pertengahan. Apa yang diturunkan oleh Allah? Maghfirah. Allah menurunkan maghfirah. Banyak yang diturunkan. Pertanyaannya, sejauh mana kula ben panjenengan mau menjemput maghfirah, ampunan Allah? Makanya perbanyak di 10 pertengahan ini, perbanyak membaca istighfar kepada Allah. Bacaan apa yang harus diperbanyak? Pertama, baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang diajarkan Rasulullah. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau ya Allah afuwun. Allahumma innaka afuun, sesungguhnya engkau zat yang maha pemaaf. Afuun, pemaaf. Ini berbeda. Kalau hanya ampunan, hanya diampuni. Tapi kalau namanya afun,
itu bukan hanya diampuni, tapi catatannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya si fulan berbuat salah kepada Allah, salahnya 20. Diampuni, minta ampun terus, diampuni. Tapi catatannya masih ada kalau si fulan pernah membuat dosa. Tetapi kalau afun, selain diampuni, dihapus catatannya. Berarti dianggap tidak punya salah. Itulah kehebatan. Banyak macam Allahumma innaka afuun. Bukan hanya ibu tarawih, kawirid di 10 pertengahan. Kalau bisa 100, apalagi bisa tembus 1000. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun, engkaulah zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa. Nah ini. Tuhibbul afwa, dan engkau cinta kepada orang yang selalu meminta maaf. Loh, unikun pera oleh maghfirah, cinta hewan Allah. Makanya orang selebur istighfar ni kai cinta hewan Allah. Orang kalau sudah mendapat gelar cinta, mahabbah, kekasih, ini tingkat yang paling tinggi di dalam tataran ilmu tasawuf. Orang oleh makom cinta adalah kalau sudah cinta di atas segalanya. Lenika. Jadi kalau orang sudah akan dicintai oleh Allah, tuhibbul afwa, lebur minta maaf, cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru fa'fu anni, maka ampuni, maafkan kesalahanku ya Allah. Nikah tua menarik nikah. Napa? Kulaban panjenengan tak langsung minta maaf. Napa? Muji Allah gak ada. Loh, innaka afun, engkau ya Allah saya maha lampau, saya maha pemaaf. Tuhibbul afwa, berajunan cinta dekat orang yang minta maaf. Abdina makin nyona maaf, fa'fu anni. Ini kan namanya teknik merayu Allah. Coba kulawan panjenengan ke manusia, minta, langsung minta, dan yang kedua tidak langsung minta tapi merayu. Impian ya musuki sekarang ngasem paling lampau. Iya masa lebo ongkuan tak pada impian soponare makan luar sodako lampau bersih jernih pian. Ibarat nikah tumbuh-tumbuhan, ibarat nikah panjenengan makhluk Allah, engkau bagikan air. Maksud tak jernih. Ongkuan kok tak ada nemu, tak ada penting ngambian. Oh iya sekarang kong ya cong, arwah bani karena kok karena Allah kakak engki. Impian dan di PC. Apa? Nginjau mana? Beri mas. Arapa yalam ka ada. Paling lampau jangan. Paling lampau di PC sakoni. Yalam kan beri. Berempat cong. Ya tahu saya jam aja ya. Kalaklah. Karena yalam. Beda benar langsung pas turun maruk manggerak ke pangeran. Tak bisa. Dia kan lu tak kenalkan kok, tak rayu, langsung minjem WC. Tak ada lah. Ininya mana teknik merayu Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini kan redaksi yang diajarkan Rasulullah. Hafal kan? Nah, kawirid penikun pera hafal Allah. Kawirid mulai makin sampai 10 awsatuha pertengahan kawirid. Mari fajar wirid. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa boleh sudah tahu artinya. Pemantap. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kawirid. Kadzikir. Karena isinya adalah memuji dan doa, memuji dan memohon kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ayo nang pertengahan 10 nikah pebenya nyaun sebora. Mari maghfirah doron. Mari maghfirah doron. Allah matoran maghfirah. Ceng saya sabora ada. Nah, tak anda saya sabora. Ya tak bisa. Berlomba-lomba angkui menjemput maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Silakan banyak baca apa saja. Yang penting
istighfar. Astaghfirullahaladzim. Tak apa-apa. 1000 sehari semalam baca 1000. Khususnya nang bulan pertengahan nih baca 1000. Kalau diniatkan untuk membaca Al-Quran, nah, berema maca tuana doanya istighfar Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Niat taki abek sambil maus Al-Quran. Nah, oleh dua kencara. Nah, silakan mau pakai yang mana. Yang paling penting banyak kuliban panjenengan anyuan ampun dekat Allah Subhanahu wa taala. Karena kini kesangkuna adalah namanya jantung dari permohonan kita diterima oleh Allah sejauh mana hati kita bersih dari dosa. Safwatul qulub, kejernihan hati, kebeningan hati. Nah, oleh karena itu, ayo di pengantar nikah banyak kuliban panjenengan mau istighfar dekat Allah Subhanahu wa taala. Pon, kita akan lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya, yaitu kemarin sampai kepada wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa naktubu, dan Allah Subhanahu wa taala mencatat ma qaddamu, apa yang engkau lakukan, ya, apa yang engkau perbuat, ya. Wa atharahum, dan Allah mencatat bekas-bekas apa yang engkau lakukan. Athar. Artinya dari ayat ini, apa yang kita lakukan gini kan tak hilang, ada athar. Athar ani kenapa? Bekas. Yang mana athar? Okay. Athar bekas. Athar bekas. Mon kopi sa'ar. Sa'ar ni kare nah kopi. Bahasa Arab pak athar. Athar ni lampat tak kalakuan bekas. Apapun itu bekas. Makanya ulama ketika asojud asolat asolat lebih banyak pindah-pindah. Kenapa? Karena bekas sujudnya itu ada catatan. Karena kadang ulama ketika sholat tak pesetong tempat loh. Ngalih. Kenapa? Karena ada athar. Athar ani kamu penting nih kan. Kuda pun panjenengan makan tojuk nih kan. Ada atharnya. Athar itulah yang dicatat. Nika Allah mencatat. Mencatat amal kelakuan kuda pun panjenengan dan mencatat athar bekas-bekas apa yang kita lakukan. Tafsirnya adalah ay na'muru kiraman katibina bi anna yaktubu a'malahum minal khairi wasyarri. Nah, ini tafsir yang pertama. Artinya Allah Subhanahu wa taala na'muru kiraman katibin. Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada malaikat yang namanya malaikat kiraman katibin. Catat. Ingat, Allah andik malaikatnya mana? Kiraman katibin. Itulah yang mencatat. Ketika lakuan kudapan panjenengan mangken. Orang Karangasem berapa orang duduk manis di masjid mendengarkan, itu dicatat dengan siapa? Malaikat kiraman katibin. Malaikat ini yang akan melaporkan kepada Allah perbuatan kita. Berderekam jejaknya. Itulah yang akan mencatat kiraman katibin. Nah, dan malaikat itu akan mencatat amal. Napa? Minal khairi, dari kebaikan yang kita lakukan. Wasyarri, dan kejelekan yang kita lakukan. Sepadana kecubaan yang kita lakukan catat ben malaikat kiraman katibin. Nah, makanya kita kulubun panjenengan tak bisa lepas dari malaikat kiraman katibin. Terpantau terus. Makanya amal-amal kita nih bes dilihat oleh malaikat, dicatat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang istiqamah, mana yang ngajinya istiqamah, mana yang zikirnya istiqamah, mana salatnya yang khusyuk, mana salatnya yang khudu. Ya nubun Gusti Allah. Catat
Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan penting. Salatnya sebetul khusyuk, salatnya yang khudu, salatnya yang betul-betul ingat kepada Allah, dicatat dengan Gusti Allah. Oh, dicatat oleh malaikat kiraman katibin, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kayak laporan nih. Jadi Allah memerintah malaikat untuk melaporkan itu. Nah, berarti apa? Apa yang kita lakukan ini tidak terbuang. Namanya dicatat berarti ada bekasnya. Bede jejak rekamnya. Tidak bisa hilang. Ini kan yang mana malaikat kiraman katibin. Nah. Kemudian waqala ba'dul mufassirin. Nah, sebagian para mufassir al-murad menafsirkan ya, yang dimaksud bi atharihim, bekas-bekas itu adalah apa? Yaitu langkah kaki manusia seseorang ilal masjid, menuju masjid. Kenapa mufassirin menafsirkan ini? Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, sebagaimana yang disabdakan, yang diriwayatkan, yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, sebab fi sababi nuzulha. Nah, sebab-sebabnya turunnya ayat itu. Nah, ini kan makin belajar tentang asbabun nuzul. Nah, kenapa ayat ini turun? Nah, ini kan penting. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Apa makna kagoron? Nah, mun tak ngaji tafsir tak tahu, mun tak ngaji asbabun nuzul tak tahu. Nah, apa makna turun? Nah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, sebabnya adalah satu ketika ada kabilah, ya, ada kaum, ada kelompok minal ansar, dari ansor. Nah, jadi ada namanya kelompok ansor atau orang-orang ansor, ya, suku dari golongan ansor. Nah, kemudian beliau ini mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau akan apa? Akan orang Ansor nikah akan membangun rumah, pindah rumahnya di dekat masjid. Kenapa? Karena beliau ingin. Kenapa kata Nabi? Kenapa kamu ingin membangun masjid, ingin membangun rumah di dekat masjid? Saya mau pindah ya Rasulullah. Rumahku jauh. Terus saya ingin pindah saja di dekat masjid. Kenapa kok ingin dekat masjid? Iya, agar saya ini selalu bisa dekat ke masjid. Jadi orang si jauh pindah mana terus semak ke masjid. Nah, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam anika menyampaikan firman Allah toron gila. Apa yang dinamai toron gila? Sesungguhnya yaitu orang, langkah kakinya seseorang, ya, gila. Ma qaddamu wa naktubu ma qaddamu atharahum. Atharnya, bekasnya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak, semakin jauh rumahnya ke masjid, maka semakin banyak pahalanya. Artinya tak perlu belanja, tak perlu pindah rumah. Cukup apa? Pak istiqomah, karena jalanmu, langkahmu ke masjid itu dinilai oleh Allah. Semakin banyak langkahmu, semakin banyak pahalanya. Akhirnya orang Ansor burung tak pindah. Nah, makanya semakin banyak, semakin jauh rumahnya, semakin banyak kencerena. Nah, semakin dekat, semakin sakoni. Yang paling sakoni Pak Terubus sakoni kencerena. Karena pirak salangkaan. Sakoni kecuali aneleng kasempe lemak dulu telur kali burunya. Nah, tetapi lah ingat, jangan kecil hati orang yang dekat dengan masjid. Nah, jangan kecil hati, ada masih nilai. Nah, berdaya nikah Allah nikah menyediakan kepada siapapun. Artinya ini tadi ayat ini turun bagi siapa? Orang yang cinta ke masjid tetapi dia jauh rumahnya ke masjid. Jangan khawatir, tak perlu pindah rumah. Allah menilai langkah kakimu ke masjid. Paling curah dari olean, dari pelian, paling curah. Nah, tetapi jangan kecil hati yang dekat kayak Pak Trubus. Jangan kecil hati. Ada apa, Le?
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam paling dekat rumahnya dengan masjid. Oh. Kenapa? Ini yang dinilai adalah istiqomah. Semak, istiqomah, lebur, iktikaf di masjid. Oh, semakin fokus, semakin banyak. Lah, ini tadi ayat ini memberikan kegembiraan kepada orang yang rumahnya jauh, tak perlu kecil hati. Lah ini kan, makanya orang Ansor pas berlomba-lomba, Mas. Pas aku punya Roma kakapin ngetik masjid. Kakapin Roma, aku punya Roma kakapin masjid. Jangan Kanjeng Nabi tahu saja. Lah tak usah. Arab apa buat kuncerna lebih raja lah. Nah, akhirnya burung tak kebiro. Artinya ini memberikan kabar gembira. Jangan khawatir kepada orang yang jauh menuju masjid. No, dan inilah wal Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab-sebabnya ayat itu turun. Nah, tiba ada orang Ansor senang ke masjid kencur mana. Nah, pas Allah ada buat athar bekas kakimu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya. Tapi bagi yang dekat jangan khawatir. Kedekatan akan melahirkan istiqomah. Nah, istiqomahnya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sekarang panjenengan misalnya, makin datang ke Madinah, muka-muka sekik belum tahu ke warna dan wujudnya Madinah, Masjid Nabawi, muka-muka pada ke hajat. Pada Pak ke Mekah dan Madinah, bisa salat dan Raudhah. Amin, Allahumma amin. Ketika nyampe di Raudhah, namanya Raudhah. Raudhah itu adalah apa? Yaitu rumah, ya. Rumah dan mimbarnya Rasulullah di antara rumah dan mimbarnya Rasulullah itu namanya Raudhah. Berarti Kanjeng Nabi paling dekat dengan masjid. Makanya termasuk ini kan adanya salat. Ini kan salat ini adanya salat apa namanya qiyamul lail nang bulan Ramadan. Itu Nabi suatu ketika nyampe bulan Ramadan, Nabi malam hari sholat sendiri. Sholat dari rumah keluar ke masjid. Nah, ya masjid bolong. Keluar ke masjid bolong. Allah. Ketibi tak cengat Kanjeng Nabi. Tapi karena orang sahabat melihat Rasulullah. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah ternyata banyak orang bisa jamaah. Allah, jamaah. Kalakuanna boleh jamaah. Nah, kalakuanna Rasulullah SAW tidak keluar masjid. Tahu Rasulullah melihat jamaah banyak, sahabat ada entek. Lama. Kemana Rasulullah? Ini kan hadis sahih. Nah, kemana Rasulullah? Ada entek, mata datang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi oning dari compokan. Ya cengap bolong. Apa enggak compok pun dari kamu sholat sama. Apa bolong ya tahu siapa? Tahu. Lah, sahabat Andra, banyak sahabat pun ajamaah. Lah nih, ajamaah. Kemudian apa? Dilihat oleh Rasulullah. Tak keluar Kanjeng Nabi. Tak keluar. Akhirnya sahabat bubar, tidak sholat. Nah, sholat inilah yang kemudian diartikan sebagai sholat qiyamul lail atau sholat tarawih. Bukan tarawih. Tarawih itu ada di zaman Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kalakuan, "Abdi nanti dantian engkau tahu aja." Coba ada engkau sengaja tak keluar. Kenapa? Kalau Nabi keluar setiap malam, takut apa yang dilakukan oleh Nabi menjadi kewajiban rangkaian dari Ramadan. Pas tak detik ibadah sunnah. Karena tahu kapasitas umat Nabi beraneka ragam. Bodoh si adokongan, bodoh si teti satpam, bodoh si nikah. Kan tak mungkin apa jen tarawih kakapi. Nah, mun kas tarawih teti kewajiban berat dekat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nikah. Jadi Kanjeng Nabi aneka asolat. Nah, malam nikah. Berarti Rasulullah dekat dengan yaitu masjid. Dekat dengan masjid. Termasuk kita sekarang yang berziarah ke makam Nabi. Nah, tahu di makam Nabi
Makam Nabi makin gini kan. Itu rumahnya siapa? Kamarnya siapa? Masjid itu. Itu kamarnya Sayyidah Aisyah. Coba. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala yang banyak meriwayatkan hadis. Di panjenengan saya nyabis ke istana Kanjeng Nabi yang di situ ada makam Abu Bakar, di situ ada makam Sayyidina Umar, ya. Ada 3 makam Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu sebenarnya jatahnya Sayyidatuna Aisyah. Tapi Sayyidatuna Aisyah memilih tidak mau. Tak mau. Coba, ini hebatnya perempuan yang cerdas, Sayyidatuna Aisyah. Kak dinto jatana ajunan ya. Engkau dekik tidak ada umur cek makan maki ini dia. Padahal kamarnya Sayyidatuna Aisyah jatana jadi kabar. Kita moral. Kenapa tak moral? Nah, ini yang menarik. Kenapa Sayyidatuna Aisyah memilih dia untuk dimakamkan makam Baqi? Karena panjenengan muntaka Baqi. Baqi ini kan di area Masjid Nabawi. Nah, di situ ada makam Sayyidatuna Aisyah. Atuh panjenengan. Sayyidatuna Khadijah berdenang Mekah. Ya. Atuh tidak ada makam maki assalamu alaiki. Ya Sayyidatuna Aisyah. Nah, ini assalamualaikum. Assalam ke Sayyidatuna Aisyah. Nah, berdenang maki. Kenapa? Jatah tak kalah. Kenapa? Karena beliau mengatakan apa? Karena orang biar tahu kalau istri Rasulullah bukan hanya saya. Coba, seandainya tahu orang pas Sayyidatuna Aisyah berada di Aisyah, makam Pak Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidatuna Aisyah. Berarti orang takut menganggap istrinya Nabi hanya Sayyidatina Aisyah. Kalau mencari popularitas, dia akan mau. Tapi beliau mengatakan tidak. Biar orang tidak hanya menganggap istri Nabi hanya saya. Tapi banyak istri Nabi. Istri Nabi ini kesasana. Nah, kalau hanya Sayyidatuna Aisyah yang ditampilkan seakan-akan istri Nabi hanya Sayyidatuna Aisyah. Beliau lebih mengalah. Siapa nanti yang akan punya jatah di situ? Yaitu Imam Mahdi yang nanti akan menjadi pembawa kebenaran di akhir dunia ini. Nah, Imam Mahdi deki. Nah, makanya mun assalam ke Imam Mahdi. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidana Al-Mahdi Khalifatullah. Assalamualaikum ya Sayyidana Balia bin Malkan annahu Khidir alaihi salam. Nah, itu kita uluk salam, ucapkan salam. No, ketika andik jatah dan kedir. Nah, artinya orang yang dekat dengan masjid itu punya nilai spesial di hadapan Allah asalkan tadi menghidupkan masjid. Tepuk semak kan masjid mon malaker ngerok. Iya ada anona. Allahu Akbar, ada duduk manis. Tak bisa dia bekun masapu tepak. Iya tak kira oleh jatah tanja ada athar. Ada bekas no, tapi semak ke masjid terus iktikaf, tidak ada orang, ada iktikaf bukan nih kekuncelan nasirah. Nah, berarti ayat ini turun memberikan kabar gembira kepada orang yang ta'alluq cinta kepada masjid. Kemudian Nabi mengatakan apa kata Nabi, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat manusia. Wa tarfa'u bihi darajat, ya. Allah akan mengangkat tingkat derajat manusia. Ada beberapa hal yang bisa mengangkat. Yang pertama yaitu orang yang menyempurnakan wudhu pada saat musim dingin atau pada saat malam hari waktu yang menyulitkan. Ini kan yang kak terjadi. Misalnya awudu tada aing sakoni tapi ki pas sempurna awudu kenika orang siang kak terjadi. Lep calap tapi sempurna awudu kenika yang kak terjadi. Menyempurnakan kan beda awudu esah keng tak sempurna. Tak sempurna pokok dangatnya. Nah, pas sempurna tapi dengan sunnahnya kemudian 3 kali disempurnakan pada saat musim dingin. Lapcang lepra,
lepcon pas ki ipa sempurna ki thank you derajat. Karena itu tantangan. Oh, dan kadang mulut celap kan tak mikirin ntar kejeding je. Tak antara kejeding. Mana sampahnya mana? Atau yang mumah bawa tak online mungkin beda aing memperak gara-gara celap tayamum pui jangan ki benya aing ga tayamum gi paksa. Nah kenika yang kak dari cetabul kuste Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Yaitu orang yang banyak melangkahkan kakinya ke masjid. Yang kak dari cetab. Ini sabda Nabi. Banyak melangkahkan kakinya ke masjid. Nah, maksudnya kelak bisa ebitong berjarak, bisa ebitong berseringnya orang melangkahkan kaki. Tak jauh. Ya Allah dari panci kakek entokeng sakalian nong kewera. Ya tak banyak gi aja. Tak enggak apa terus king 1 menit. So, mari kena molek dan jauh molek dan jauh molek dan jauh molek. Satu 20 kali libelian. Ya banyak langkah lagi. King mereka ini kabeh cetas, harapan sakit sopona. Karena terlalu banyak. Nah, ini kan. Lah ini kan banyak kan tergantung langkah. Nah, saya nilai langkah nawan pengiran. Semakin banyak ke masjid. Nilai Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah enaknya. Nah, yang ketiga, nah ini kan menarik. Nah, ini kan bagi orang yang ini kan menarik. Ini kan sayangkak derajat Gusti Allah Subhanahu wa taala, orang yang menunggu datangnya salat, orang yang menunggu datangnya salat tanpa dia harus pulang ke rumah. Nah, ini kan. Saya angkat dari itu. Misalnya dari duhur tak boleh ke asar langsung masjid. Yang kak dari itu Gusti Allah. Karena nilai kan. No. Mari duhur ke asar tak boleh ke maghrib. Isari ben binina. Dak emang kan. Mari yang kak dari itu. Kirim ke masjid Afu ke Anggo. Dan ini lagi, mari dari maghrib tak turun sampai Kaisak. Kaisak tak turun sampai ke suku. Awirit silaki. Mari tidak tengku acen tak tedulas. Jangan kau awirit. Ini lagi, karena ada orang cerita tak boleh mulai dari masjid Arafah. Jaminan masjid top. Badan dari daerah kota. Jamin orang Afrika. Jamin buat gawat juga. Jaminan boleh siatar sarung, boleh siatar nikah. Makanya orang rami mun daerah-daerah metropolitan tak boleh dia. Apa? Ya nyari gratisan. Mana dia kata tak boleh ya ada keren. Mana kita tak boleh bos. Lagi di daerah-daerah raja, daerah metropolitan daerah Jakarta nih kan daerah dari Jakarta nih kan masjid rami banyak orang tak boleh dia ke Bengkona. Iktikaf alasan nasi. Ya bagus. Kodak pulang iktikaf eman Ustaz. Eman kemarin padang lah Arya Badesya beri mana. Lah, dari ini tidak apa-apa. Motifnya sih penting iktikaf nang masjid. Nah, berarti orang yang menunggu datangnya salat tetap dengan berzikir tidak pulang dari masjid yang kak terjatuh Gusti Allah. Cuma ini 1001. Ya. 1001. Apa? Jarang orang apalagi lah kenikah. Jarang tantangan banyak kesibukan dan sebagainya. Tetapi jalan naken jalan tak berak setong. Tak bisa saya nomor 3. Ya saya nomor 2. Langkah kakinya banyak ke masjid. Tak bisa saya nomor 2. Aduh tak bisa tengkula. So beremah. Ya saya nomor setong. Beremah saya nomor setong. Kalau pasaporna ala uduk imuktona waktu sulit atau di tergantung gula pun pancenengan mon dari hadis nikah. Banyak hadis-hadis yang lain. Jangan putus asa. Allah menyediakan lautan pahala untuk kita. Baik, pada prinsipnya ayat ini turun tadi karena ada orang Ansor yang ingin pindah rumah karena dia sudah terlalu cinta kepada masjid untuk mengejar pahala. Maka ayat ini turun, tidak perlu engkau pindahkan rumahmu di dekat masjid, cukup engkau istiqomahkan, Allah menilai langkah kakimu kepada masjid. Berarti apa? Amal kulubun panjenengan nilai pun Allah banyak. Mungkin kan tak penting banyak Ustaz. Apa sih penting kan
Ikhlas sih gaya. Apa tempat orang malas. Penting kan, saudara tak perlu banyak. Si penting satu niking ikhlas. Yang punya ikhlas. Ikhlas kan tak bisa yokor aja. Saya tahu apa ben Allah. Nah, saya sepenting udah tekak saya ikhlas sapa bun luar biasa ikhlas. Orang tekak sejuta mentah ikhlas. Mereka emak menengkok mele sejuta tekak tak ikhlas. Arapa sejuta banyak tak ikhlas dekik ngibur barokana bisa muncul ikhlas. Sesetong saya keng eka bedo manono. Kula saya mungkin ikhlas. Kalau kuna engkau saya boleh keng ikhlas. Pada tak ikhlas raja. Eka bedo manono. Jangan kula sarah saya buki eka bedo manono. Gimana? Arahnya mana eka bedo kita? Tak ikhlas. Kan jaman tak ikhlas. Nah, makanya paling penting orang kenikah adalah lakukan secara kuantitas yang banyak, urusan kualitas sadekian itu bisa terjadi dengan sendirinya karena barokana seringnya ala kola. Nak baabak ini pas nyari langsung saya khusyuk. Apa aja si penting kan tak banyak sholat. Pokok sholat 2 rakaat keng khusyuk. Nak baabak pas nyari khusyuk. Ya sarah, apa banyak kudu ada mungkin barokah na banyak Allah abri kenceran bisa era cekeh khusyuk. Lagi nikah. Nah, oleh karena itulah kita jangan pas sok-sok ingat para aulia ulama-ulama. Pojong nikah. Mun para ulama-ulama pojong kalimat setong la ilaha illallah tembus ke aras. Lagu-lagu bancin dengan bahasa tolak, teloan, ya ada sang ki doma ada umat ki. Mun para ulama mapan lah ni gitu. Beda orang ngonceng ke Sayyidina Khalil Bengkalan. Ngonceng asarwa artinya yang pilih sampai dia. Iyalah sarwa punya. Sarwa kan petong bolo ibu. Saya mimpin ke Khalil Bengkalan. Langsung la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Al-Fatihah atuh boleh saya nak berkara jangan saya tuan rumah tekor sampai berak telur kali la ilaha illallah tak cocok ya sampai aduh Arya tepak kasalah ngonceng kiai tapi kalimat la ilaha illallah nak syekhuna Khalil tak penting akiban kula tegak 100.000 kala telokan ro nah pas tuan rumah nantar mas sabuana kiai apa canggolan abdi namanya keng angok-ngokan keng sedikit tak narema bapak dohoi abdi yang beli sape terus engki berak tahlil lah nyona betong bolo ibu mak berak telokan nyaman sia tahlil nyaman apa tak kepak keng oleh sape akan si senang aja tahlil lah coba suruh milih baru mak abid napa sakoni ya pas voting sakoni wi nyaman dan sia tahlil nyaman kiai ro oncong boleh apa tak bate mok je asela nah cantuan rumah nah tekor nyembeli sape berak sa kecek ngonceng kiai lah jonceng boleh tekor kan kok cantuan rumah nah mereka jamaah nyaman jadi ya hati saya faksi ya telur kali lah mari lah sih ini kaki lan apa cak pun apa abdi naga dinto cangkolan kiai ajunan perak telokan kelak abdi nyembeli sape buat ragu katelok kalimat tauhid sengkok nah ragu ya mun ragu ngalak kertas kemudian Syekhuna Khalil Bengkalan kenika para tantretan pas ibu caaki sabek setelah angka kertas kenika kemudian etempun ben sape sak ngalak boleh sape teloan telo sape etempun kertas sabek kenika lebih berat daripada 3 sapi jadi ya teloan tang kalimat la ilaha illallah lebih berat dari telo sape banyak beli berempat setong berak setong jadi telok adalah kedik kau abraan jadi apa boleh berak setong kikeng ke Khalil Bengkalan
Menggulawan panjenengan ya, lap mahilapa ngak jadi tak yoncong boleh je. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mari Fatihah. Nah, ayen tare ben nampian mak gini kayak berkata apa boleh. Arab tak cocok je. Ya, makan apa anjat noro ulama-ulama mun aru wala kualitas samapan kita sebenarnya. Adik ke sebenarnya. Dan kadang kan kegoyaan akaisar. Si penting tak banyak, tak dua penting tembus sih, tembus dia emak, iya lewat jalan tembus, lawan narwa, enggak apa-apa aja, bantah tembus, si penting banyak, pon moga-moga manfaat al-fatihah. Amin. Allahumma shalli ala